Sunan Sendang Duwur adalah salah satu ulama karismatik yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa khususnya di Kabupaten Lamongan. Pemilik nama asli Raden Nur Rahmat, dilahirkan pada 1320 Masehi yang merupakan putra Abdul Qohar bin Malik bin Sultan Abu Yazid dari Baghdad Elrak yang juga seorang ulama. Diriwayatkan ayahnya Abdul Qohar sampai ke Pulau Jawa karena perahunya mengalami masalah dan terdampar di wilayah Sedayu Lawas, Lamongan, sehingga akhirnya menetap di daerah tersebut. Abdul Qohar sangat pandai berinteraksi dengan masyarakat sekitar Sedayu Lawas, dan akhirnya menikahi Dewi Sukarsi anak Tumenggung Joyo Sasmitro penguasa Sedayu. Karomah Sunan Sendang Duwur pindahkan masjid hanya semalam. Akhirnya Abdul Qohar dengan Dewi Sukarsi dikaruniai seorang anak laki-laki. Anak itu tidak lain adalah Raden Nur Rahmat. Oleh ayahnya Nur Rahmat dididik secara Islami dan ilmu kedikjayaan sehingga mewarisi kecakapan dan kehebatan ayahnya. Sehingga dikisahkan terjadilah peperangan hebat antara kerajaan Sedayu Lawas dengan kerajaan Ronggolawe Tuban. Saat peperangan itu Syekh Abdul Qohar tengah pulang ke Baghdad. Lalu Dewi Sukarsih membawa Raden Nur Rahmat hijrah meninggalkan Sedayu Lawas. Kemudian Raden Nur Rahmat muda juga mulai berguru ke Sunan Ampel dan beberapa tokoh sakti lainnya. Seiring waktu Raden Nur Rahmat tiba di wilayah Sendang Duwur. Dari sinilah dimulai kisah Sunan Sendang Duwur. Walau masyarakat pada zaman itu mayoritas beragama Hindu, tapi hal itu bukan penghalang bagi Raden Nur Rahmat untuk menyebarkan ajaran Islam. Lalu Raden Nur Rahmat mulai menyebarkan agama Islam sambil mengajak masyarakat menanam pohon lontar, siwalan. Dari situ Raden Nur Rahmat menyisipkan ajaran kebenaran. Salah satu cerita mengenai karomah Raden Nur Rahmat adalah ketika menghukum dua pencuri yang mengambil padi di lumbung miliknya. Sunan Sendang Duwur yang sedang melakukan salat tahajud mengetahui ada pencuri mengendap-endap akan mencuri di lumbung padi miliknya. Dua pencuri itu tidak sadar jika Sunan Sendang Duwur menatap mereka dari jauh. Mereka keluar dari lumbung, namun saat membawa beras itu, kian lama mereka merasa kian berat dan berat. Dua pencuri nampak keberatan dan terjatuh. Mereka penasaran dan membuka dua karung yang dibawanya. Ternyata isinya adalah ular yang sangat banyak. Dua pencuri menjerit-jerit ketakutan. Mendengar teriakan suara minta tolong, warga berdatangan menghukum keduanya. Warga nyaris menghakimi keduanya karena ternyata dalam pengamatan warga, apa yang dibawa keduanya adalah beras. Namun kedua pencuri itu ngotot dalam beras itu adalah ular, bahkan mereka sudah tergigit. Kemudian muncullah Sunan Sendang Duwur. Kemudian Sunan Sendang Duwur minta pada warga agar sabar. Sunan Sendang Duwur lalu bertanya pada keduanya apa benar mencuri. Keduanya pun akhirnya mengaku. Dengan petuahnya, Sunan Sendang Duwur merubah penglihatan keduanya jika yang dibawa mereka adalah beras. Keduanya pun sangat malu dan berjanji tidak akan mencuri lagi dan mau mengikuti segala ajaran Sunan Sendang Duwur, yang sudah menyelamatkan mereka dari kepungan warga. Berita mengenai kesaktian Raden Nur Rahmat sampai ke Sunan Derajat. Hingga pada akhirnya Raden Qasim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Derajat mendatangi Raden Nur Rahmat guna untuk membuktikan kehebatan dan kesaktiannya. Kemudian dalam perjalanannya Sunan Derajat bertemu dengan Raden Nur Rahmat. Lalu Sunan Derajat menyuruh kepada pembantunya menggali ubi jalar untuk dibakar. Ubi tersebut berhasil digali dan ternyata besar, lalu dibelah menjadi dua, rencananya separuh untuk dibakar dan separuh dibawa pulang. Namun oleh Raden Nur Rahmat ubi tersebut diminta dimasukkan kembali ke lubang asalnya, kemudian dicabut kembali. Ternyata ubi itu separuh matang dan yang separuh lagi masih mentah. Sunan Derajat terkejut sampai nafasnya turun naik dari kata menggeh-menggeh itu lalu hutan atau tanah tersebut oleh Sunan Derajat disebut Sumenggeh yang kemudian berubah menjadi Sumenggah. Cerita karomah Raden Nur Rahmat yang lainnya yaitu ketika Sunan Derajat mau meminum air nira. Lalu sang Sunan menghampiri sebuah pohon lontar yang besar kemudian batangnya ditepuk 3 kali. Legen air nira dan seluruh buah siwalan tersebut jatuh tidak ada yang tersisa. Namun Raden Nur Rahmat mengatakan bahwa cara seperti itu akan membawa kerugian pada anak cucu karena mereka tidak memperoleh bagian apa-apa nantinya. Raden Nur Rahmat kemudian mengusap pohon yang besar 3 kali dan dengan izin Allah pohon itu dapat merunduk tepat di hadapan Sunan Derajat. Raden Nur Rahmat mempersilakan mengambil mana yang diinginkan, setelah itu pohon itu kembali tegak. Setelah menyaksikan dan yakin akan ketinggian ilmu Raden Nur Rahmat, Sunan Derajat memberinya gelar Sunan dan nama tempat tinggalnya diberi nama Sendang.
sehingga Raden Nur Rahmat bergelar Sunan Sendang Duhur. Setelah mendapat gelar Sunan, Raden Nur berharap bisa mendirikan masjid di desa Sendang Duhur. Karena tidak mempunyai kayu, Sunan Derajat menyampaikan masalah ini kepada Sunan Kalijaga yang mengarahkannya pada Ratu Kalinyamat atau Retno Kencono di Mantingan, Jepara, yang saat itu mempunyai masjid. Ratu Kalinyamat merupakan putri Sultan Trenggono Sultan Demak Bintoro. Suaminya bernama Raden Thoib Sultan Hadirin Soho, cucu Raden Mukhayat, Syekh Sultan dari Aceh. Saat diangkat menjadi bupati di Jepara, Raden Thoib tidak lupa bersyiar agama Islam. Sehingga dibangun Masjid Megah di wilayahnya pada 1531 Masehi. Banyak ulama dan kiai saat itu kagum terhadap keindahan dan kemegahan masjid tersebut. Setelah itu Sunan Derajat memerintahkan Sunan Sendang Duhur pergi ke Jepara untuk menanyakan masjid tersebut. Tapi Ratu Kalinyamat berpesan, siapa saja yang bisa memboyong masjid ini seketika dalam keadaan utuh tanpa bantuan orang lain, dalam satu malam, masjid ini akan diberikan secara cuma-cuma. Mendengar jawaban Mbok Rondo Mantingan, Sunan Sendang Duhur berdoa dan salat hajat lalu dengan izin Allah, dalam waktu tidak lebih dari satu malam masjid tersebut berhasil diboyong ke Bukit Amitunon, desa Sendang Duhur. Masjid Sendang Duhur pun berdiri di sana pada tahun baru 1483 Saka atau 1561 Masehi. Betapa terkejutnya seluruh warga desa melihat kejadian itu. Dengan adanya masjid yang hanya dipindah dalam waktu semalam ternyata justru menimbulkan pro dan kontra. Sebagian mengatakan Sunan Sendang Duhur adalah wali Allah, dan sebagian merasa itu sihir terbesar yang pernah ada. Namun Sunan Sendang Duhur tetap tenang. Saat warga sedang berdebat, dia muncul dan berkata, tidak ada sihir dalam agama Islam. Tapi ini karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sihir dia akan melakukan ritual. Tapi ini adalah kekuatan doa. Warga masih tak percaya. Sunan Sendang Duhur menunjukkan bahwa Sunan Sendang Duhur tidak minta bantuan siapapun kecuali bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Sunan Sendang Duhur berdiri di hadapan warga. Dia memegang sebuah batu yang sangat keras. Dengan kekuatannya, batu itu perlahan hancur dan menjadi pasir. Tak lama kemudian pasir itu berubah menjadi butiran emas. Semua warga jadi yakin. Sunan Sendang Duhur tidak memakai ritual apapun kecuali doa dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari masjid inilah Sunan Sendang Duhur terus melakukan syiar agama Islam.